Di masa awal Kesultanan Yogyakarta, masjid ini juga digunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama masalah perkara perdata. Hai, assalamualaikum. Jadi kali ini aku udah berada di kawasan Masjid Gede Kauman. Jadi lokasi Masjid Gede Kauman ini nggak terlalu jauh dari Malioboro dan juga keraton. Bahkan kayak ini tuh masih bagian dari keraton Yogyakarta. Nah, Masjid Gede ini sendiri didirikan pada hari Ahad atau Minggu 29 Mei 1773 Masehi atau tepatnya 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah. Nah, Masjid Gede sendiri ini juga didirikan atas prakarsa dari Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat selaku penghulu keraton. Sedangkan rancangan bangunannya sendiri dikerjakan oleh Kiai Wiryokusumo. Ini kita jalan sambil masuk ya ke arah kawasan Masjid Gede dan terlihat beberapa anak-anak yang sedang bermain-main di sini. Memang kayak bebas banget dipakai untuk olahraga dan yang lainnya di kawasan kayak halaman dari Masjid Gede ini. Nah, kita bahas lagi ke gaya arsitektur masjid yang gaya arsitektur ini mewarisi dari Masjid Demak, dan setiap sisi bangunan dan pilar masjid juga kayak memiliki simbol dan juga maknanya masing-masing. Salah satunya ialah sebagai ciri bahwa masjid ini milik sultan. Di bagian puncak atap dipasang hiasan mahkota berbentuk bunga. Hiasan pada puncak ini disebut sebagai mustaka. Selain itu juga guys, bangunan Masjid Gede ini pernah mengalami perluasan karena jamaah yang bertambah banyak. Dan perluasan itu dilakukan 2 tahun sejak didirikannya masjid. Untuk fungsinya sendiri, masjid ini masih digunakan sampai sekarang. Selain sebagai tempat ibadah dan pertemuan para ulama dan kegiatan keagamaan lainnya, di masa awal Kesultanan Yogyakarta, masjid ini juga digunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama masalah perkara perdata. Sedangkan pimpinan pengurus masjid ini adalah penghulu keraton yang berada di dalam struktur abdi dalam pametakan. Salah satu abdi dalam penghulu keraton yang pernah bertugas di masjid ini namanya adalah Raden Ngabehi Ngabdul Darwis yang kelak dikenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri dari Muhammadiyah. Sebagai khotib amin, beliau juga memiliki 3 tugas utama, yaitu memberikan khotbah Jumat secara bergantian dengan 8 khotib yang lain, piket di seremi masjid, dan menjadi anggota Raat Agama Islam Hukum Keraton. Tidak hanya sampai di situ sejarah dari Masjid Gede Kauman ini. Di tahun 1867 terjadi gempa besar yang memporak-porandakan Yogyakarta. Regol dan serambi Masjid Gede runtuh menimpa Kiai penghulu hingga meninggal. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 lalu memberikan kagungan dalam Surambi Munara Agung, yaitu material yang sedianya dipergunakan untuk membangun pagelaran keraton, kemudian dialihkan untuk membangun kembali Serambi Masjid Gede. Dan setelah peristiwa itu, Masjid Gede mengalami beberapa kali renovasi. Di tahun 1917 dibangun pajangan atau gardu penjaga di kanan dan kiri regol. Lalu pada tahun 1933 atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 atap masjid dirombak. Terus juga di tahun 1936 lantai batu kali di ruang sholat utama diganti dengan marmer dari Italia. Tak berhenti sampai di situ. Di dalam masa perjuangan kemerdekaan, bangunan pajangan digunakan sebagai markas Askar Perang Sabil yang membantu Tentara Nasional Indonesia melawan agresi militer Belanda. Para pahlawan yang gugur kemudian dimakamkan di sisi barat Masjid Kauman ini. Jadi panjang banget perjalanan sejarah dari Masjid Agung Gede Kauman ini.
Dan kayaknya perjalanan bakalan aku akhiri di sini berhubung hari ini hari Jumat dan nggak bisa masuk sebelum Jumatan. Jadi masjid ini benar-benar ditutup, nggak bisa masuk ya. Kalau udah Jumatan baru bisa buka dan bisa menikmati arsitektur di dalamnya. Karena memang aku harus check out hotel sebelum jam 12, jadi aku putusin untuk cukup sampai di sini perjalanan di Masjid Agung Kauman. Pokoknya tetap support channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya. Sampai jumpa di next My Daily Vlog. Bye bye.